Sifat wajib yang harus ada di dalam hati orang yang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, sebelum saya melanjutkan video ini, perlu saya disclaimer bahwa saya itu bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis. Saya hanya orang biasa yang dulu pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis hampir 5 tahun ya teman-teman, dan alhamdulillah bisa sembuh tanpa obat, tanpa herbal, hanya dengan menjalankan pola makan yang sehat, pola pikir yang sehat, dan pola hidup yang sehat. Ketiga hal itu adalah kunci dari kesembuhan saya. Bagi teman-teman yang ingin menerapkan hal yang serupa, saya doakan mudah-mudahan segera sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Nah, teman-teman semuanya, sifat-sifat apa saja yang perlu ada di dalam hati teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis supaya bisa membantu proses kesembuhan adalah yang pertama adalah ikhlas ya, kemudian sabar, kemudian memaafkan atau pemaaf ya, kemudian syukur itu wajib ya. Semua sifat-sifat positif itu wajib ada di teman-teman. Nah, yang paling utama adalah syukurnya itu teman-teman ya. Paling utama itu syukur dan sabar. Kemudian ikhlas. Nah, ketiga sifat ini harus ada di dalam hati teman-teman yang sedang mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Walaupun hal itu mudah dikatakan tetapi susah diwujudkan. Kenapa susah diwujudkan? Bagaimana kita itu bisa memunculkan rasa syukur, memunculkan rasa ikhlas, sedangkan kita setiap hari menderita ya, menderita gangguan yang namanya asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dari keliengan, serasa mau pingsan setiap hari, nafas itu seperti mau berhenti, setiap hari keingat kematian, takut berlebihan, dada ini seperti ditekan, seperti diremas-remas, tembus sampai ke belakang, perut sakit, badan sakit semua, seluruh tubuh, pandangan buram, ya, makan tidak enak, tenggorokan sakit, telinga berdenging, pokoknya banyak sekali sensasi-sensasi yang itu ya, saya yakin itu pasti membuat teman-teman itu susah untuk bersyukur, susah untuk bersabar, susah untuk ikhlas ya teman-teman. Tetapi teman-teman mau tidak mau ya teman-teman ya, jika teman-teman ingin sembuh dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis, teman-teman itu harus sabar, harus bersyukur, harus menerima semua hal-hal yang jadi pada teman-teman. Nah, saya contohkan adalah contoh adalah syukur ya teman-teman. Nah, cara bersyukur yang mudah teman-teman adalah kita itu harus menyadari betul-betul bahwa hari ini kita itu masih bernapas, hari ini kita itu masih hidup ya teman-teman. Terlepas dari kita masih menderita, terlepas dari penderitaan kita, janganlah kita melihat penderitaannya, tetapi lihatlah bahwa kita itu masih hidupnya. Hari ini kita masih bisa sholat, hari ini kita masih bisa makan, hari ini kita masih diberi tempat tinggal, hari ini kita masih diberi banyak hal ya, diberi anak, suami, istri, ya, saudara yang sehat, anak yang sehat, istri yang sehat, semuanya itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman itu mau mensyukuri ya, sedikit demi sedikit nanti ya, teman-teman itu bisa mensyukuri ketika teman-teman rasakan ya, atau sedang mengalami yang namanya penderitaan-penderitaan tersebut. Dan kalau teman-teman itu mau menyadari ya, walaupun teman-teman itu sedang menderita gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis ya, jika teman-teman sadar bahwa sebenarnya itu juga sebuah hal yang perlu teman-teman syukuri. Kenapa? Karena dengan teman-teman itu menderita penyakit tersebut ya, setiap hari teman-teman itu diingatkan yang namanya kematian ya teman-teman ya. Padahal orang yang selalu mengingat kematian itu biasanya dia akan selalu melakukan kebaikan dan akan meninggalkan segala keburukan, biasanya seperti itu dulu pengalaman saya seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya yang ingin sembuh ya, selalu belajar bersyukur, belajar ikhlas, belajar untuk bersabar, dan belajar untuk sifat-sifat yang baik lainnya. Insya Allah teman-teman bisa menuju ke kesembuhan, itu sepengalaman saya. Nah, saya doakan buat teman-teman yang belum sembuh, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan ya teman-teman. Tetap semangat, tetap berjuang, tetap menjaga pola makan, menjaga pola pikir, dan menjaga pola hidup.